I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism. Mengapa Soekarno tak hanya dikenang sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia, tetapi juga dijuluki Putra Sang Fajar? Apakah julukan itu sekedar karena ia lahir saat matahari terbit, atau ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya? Inilah kisah mengapa dunia mengenal Soekarno sebagai Putra Sang Fajar. Pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah perjalanan sejarah Indonesia. Ia diberi nama Kusno Sosrodihardjo sebelum kemudian berganti nama menjadi Soekarno karena sering sakit semasa kecil mengikuti tradisi masyarakat Jawa yang percaya bahwa pergantian nama dapat membawa harapan baru. Ada satu hal yang membuat kelahirannya begitu dikenang. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Soekarno menceritakan bahwa dirinya lahir sekitar pukul 5.30 pagi, tepat ketika cahaya fajar mulai menyingsing. Dari sinilah sang ibu, Ida Ayu Nyomanrai, memanggilnya sebagai Putra Sang Fajar. Bagi masyarakat Jawa, waktu kelahiran bukan sekedar penanda zaman. Fajar dipercaya sebagai lambang kehidupan baru, harapan baru, dan awal dari perjalanan besar seseorang. Orang yang lahir ketika matahari mulai terbit diyakini memiliki takdir untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Dalam autobiografinya, Soekarno bahkan mengutip perkataan ibunya yang sangat terkenal, "Jangan sekali-kali kau lupakan bahwa engkau ini putra dari Sang Fajar." Kalimat itu bukan sekedar doa seorang ibu kepada anaknya, melainkan harapan agar kelak Soekarno menjadi cahaya bagi bangsanya. Yang menarik, makna Sang Putra Fajar ternyata berkembang jauh melampaui kisah kelahirannya. Dalam sejarah Indonesia, kehidupan bangsa saat itu juga sedang berada dalam masa penjajahan. Berabad-abad rakyat hidup di bawah kekuasaan kolonial Belanda, kemiskinan, diskriminasi, dan penindasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di tengah situasi itulah, Soekarno tumbuh sebagai sosok yang percaya bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sendiri. Ia belajar di HBS Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan teknik di Bandung. Namun lebih dari sekedar menjadi seorang insinyur, Soekarno membangun gagasan tentang nasionalisme, persatuan, dan kemerdekaan. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuannya memperjuangkan Indonesia merdeka. Pidato-pidatonya membangkitkan semangat rakyat. Kata-katanya membakar keberanian banyak orang untuk percaya bahwa penjajahan bukanlah takdir yang harus diterima selamanya. Karena aktivitas politiknya, Soekarno berkali-kali dipenjara dan diasingkan. Ia pernah mendekam di penjara Sukamiskin, lalu dibuang ke ND dan Bengkulu. Namun pengasingan tak memadamkan semangatnya. Justru di tempat-tempat itu, ia terus berpikir, menulis, dan merumuskan gagasan tentang Indonesia yang merdeka. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, kesempatan itu datang. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen itu sering disebut sebagai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Jika kelahiran Soekarno terjadi saat fajar menyingsing, maka proklamasi dapat dipandang sebagai fajar bagi bangsa Indonesia yang memasuki babak sejarah baru. Karena itulah, banyak sejarawan memaknai julukan Putra Sang Fajar bukan hanya secara harfiah, tetapi juga simbolis.
Soekarno dianggap sebagai tokoh yang membawa harapan bagi lahirnya Indonesia merdeka. Ia menjadi simbol kebangkitan nasional, keberanian melawan kolonialisme, dan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu menentukan nasibnya sendiri. Meski demikian, penting dipahami bahwa julukan ini adalah sebuah simbol sejarah. Sebagaimana tokoh-tokoh besar lainnya, kepemimpinan Soekarno hingga kini masih menjadi bahan kajian para sejarawan. Ada yang memuji visi kebangsaannya, ada pula yang mengkritisi sejumlah kebijakan politiknya. Namun, hampir semua sepakat bahwa pengaruh Soekarno terhadap lahirnya Republik Indonesia sangat besar. Itulah sebabnya julukan Putra Sang Fajar tetap hidup hingga sekarang. Ia bukan hanya menggambarkan seorang bayi yang lahir menjelang matahari terbit, tetapi juga menggambarkan seseorang yang diyakini membawa semangat kebangkitan bagi bangsanya. Kini kita mengetahui bahwa julukan Putra Sang Fajar memiliki dua makna sekaligus. Makna pertama adalah fakta historis bahwa Soekarno lahir ketika fajar menyingsing. Makna kedua adalah simbol bahwa dirinya hadir pada awal abad ke-20 dan kemudian menjadi salah satu tokoh yang mengantarkan Indonesia keluar dari malam penjajahan menuju fajar kemerdekaan. Mungkin karena itulah hingga hari ini setiap kali nama Bung Karno disebut, banyak orang tak hanya mengingat seorang presiden, mereka mengingat sosok yang dipercaya menjadi cahaya di awal perjalanan sebuah bangsa. Apakah julukan Putra Sang Fajar lebih tepat dimaknai sebagai kisah tentang waktu kelahiran atau sebagai simbol kebangkitan Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.